Kok bisa-bisanya ada oknum dokter yang menjadi menyimpang begini? Menurut saya justru pertanyaan terbesar sekali lagi tidak tertuju kepada psikotesnya, tapi pada pengawasannya. Gak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut pengawasan dan pengamanan rumah sakit cukup ketat. Polisi pun masih terus menyelidiki pengawasan petugas keamanan internal rumah sakit. Aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen Universitas Padjadjaran Bandung menambah daftar hitam dunia kedokteran Indonesia. Kasus pelecehan dokter terhadap pasiennya tersebut bahkan dilakukan terhadap 3 korban yang berbeda di tempat yang sama. Pelaku bahkan melakukan aksi tak senonoh tersebut di tempat ia bekerja, yakni di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Diketahui, oknum dokter tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di waktu yang berbeda. Direktrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan menyatakan modus pelaku melakukan pembiusan terhadap para korban yang merupakan pasiennya sebelum melakukan aksi bejatnya. Pelaku juga diduga telah mempelajari lokasi dan situasi di areal gedung yang dijadikan tempat pelaku beraksi. Artinya pengawasannya lemah itu Pak, pengamanannya? Sudah bisa, itu memang itu ya, mungkin itu sudah pelajari situasi untuk bisa masuk. Ada yang dimasuk dari tempat penumpang itu baru naik tangga. Jadi nggak ada pantauan CCTV dari itu? Ada dari kamera CCTV dia pelataran dulu kemudian naik tangga. Dia itu juga. Kesimpulannya dia sebagai mahasiswa PPDS mengambil tindakan tanpa didampingi. Sini Bang, lihat sini Pak. Dipertegas Pak, berarti kalau untuk undang-undang kesehatan, apakah sudah ada indikasi pelanggaran undang-undang kesehatan bagi rumah sakit ataupun? Kita sedang bahas dari undang-undang kesehatan. Oke. Meski pengamanan di rumah sakit tersebut dikatakan cukup ketat, nyatanya pelaku dengan leluasa melakukan tindak asusila di rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi pasien. Tindak kekerasan seksual oleh oknum seorang dokter terhadap pasien seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah dan dunia kesehatan Indonesia. Terlebih kasus pelecehan seksual terjadi di rumah sakit yang sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengingatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kode etik profesi perlu diperketat. Karena di tengah situasi kita sedang berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya yang di RSHS, kita ini sedang mencoba agar supaya masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang sistemik ya. Jadi kaitannya dengan pengawasan menjadi sangat penting, bagaimana kode etik profesi juga menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan kasusnya adalah kasus relasi kuasa ya. Relasi kuasa ini yang sedang muncul belakangan ini ya. Ini menurut saya menjadi satu hal yang bagi perempuan seperti kami ini agak mengerikan sekali karena profesi dokter itu adalah profesi yang kita sebut sebagai penyelamat jiwa gitu. Kita datang kepada mereka itu adalah untuk berobat atau mungkin dalam situasi-situasi yang lebih sempit daripada itu kaitannya dengan jiwa. Nah maka tentu kita ingin memberikan semua yang bisa kita berikan termasuk kepercayaan itu pada orang yang bisa kita percaya. Nah ketika kasus-kasus ini muncul ini dikhawatirkan itu akan terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada profesi, khususnya profesi dokter. Jadi saya kira memang ruang untuk mereka bisa menyampaikan terkait dengan kekhawatiran mereka, begitu ya, itu perlu untuk disosialisasikan kembali. Nah sebetulnya kita ini dari Kemen PPA itu punya yang namanya SAPA 129. Dari Komnas Perlindungan Anak juga ada dan lain sebagainya juga ada, bahkan dari wilayah di Jawa Barat juga saya kira ada begitu ya, hanya mungkin sosialisasinya saja. Dan kadang-kadang karena tadi ya, karena kan untuk kasus yang di RSHS ini mereka itu dibius sehingga mereka sendiri bingung itu apakah sebetulnya yang terjadi pada diri mereka gitu, kecuali tadi ada pendampingan dari keluarga sehingga mereka bisa mendorong agar supaya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dulu, kemudian apabila terjadi sesuatu dia langsung melapor begitu ya, itu kan tentu didukung oleh orang di sekelilingnya seperti itu. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono buka suara terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS anestesi terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung. Ia menyebut surat tanda registrasi dan izin praktik pelaku sudah dicabut. Pada kejadian itu kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sudah melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya. Diberhentikan dari proses pendidikan, bekerjasama berkoordinasi dengan Universitas Pajajaran. Tidak melakukan status pelayanan medis. Kami bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Nah nanti karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, maka kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Kemudian secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Universitas Pajajaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan sementara program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran mengevaluasi internal.
Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, sementara untuk program PPDS antara Unpad dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran Unpad agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik, dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi suatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga membekukan program PPDS antara Unpad dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pembukaan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan freeze dulu anestesi di dan untuk lihat kekurangannya yang mana. Kalau kita perbaiki sambil jalan freeze dulu. Kita sedang di meeting kita mau mengasah ada di Kemenkes yang mudah-mudahan sehingga dia kasih ketiga ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah di mana masalah. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta yang mau masuk harus tes. Pembukuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Total ada 3 korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut kini telah menyandang status tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangi klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini.
Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat, Ketua DPRD Garut akan memanggil pihak Dinas Kesehatan setempat untuk dimintai keterangan. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat, Ketua DPR Garut akan memanggil Dinas Kesehatan Garut untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut. DPRD Garut meminta Dinas Kesehatan Garut untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin praktek dokter. Selain itu, DPRD Garut juga meminta Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada dokter serta tenaga medis agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Ini harus jadi tanggung jawab bersama kan, saya tadi sudah bilang bahwa harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan nanti untuk memberikan arahan-arahan terkait pelayanan, ya kan? Ini sudah kelewatan kalau memang sudah terbukti nanti. Ini harus ada tindak lanjut yang lebih tegas untuk para petugas, khususnya mungkin di puskesmas atau DPRD bisa memanggil dinas. Jelas bisa. Nanti kita panggil supaya dinas melakukan pembinaan ke bawah dokter ataupun perawat dan lain sebagainya. Sementara itu, pasca video viral tersebut, klinik tempat pelaku praktek masih memajang nama sang dokter di papan informasi klinik yang berada di depan gedung klinik. Sebelumnya beredar video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktek sang dokter. Pasca viral, menurut pengurus klinik, sang dokter sudah tidak bertugas di klinik tersebut. Aksi tidak terpuji tersebut diduga terjadi pada tahun 2024 lalu. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sementara pihak klinik tempat praktik oknum dokter kandungan cabul juga turut angkat bicara. Oknum dokter kandungan diketahui telah berpraktik selama 2 tahun. Berapa berprakteknya di sini, Bu? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai sekarang, tapi sudah, kalau dari ini sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada keluhan pasien yang disampaikan langsung ke pihak polisi. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Bu merasa dirugikan nggak, Bu, dengan adanya viral ini? Jujur sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama gitu, seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak klinik sendiri seperti apa? Ada tuntutan nggak ke dokter ini, ke oknum ini? Karena sudah merugikan. Kami selanjutnya serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan maksudnya dari manajemen klinik ada tuntutan nggak misalkan ke oknum ini? Atau secara otomatis dipecat mungkin dokternya? Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi. Kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak kepolisian. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja, karena memang ada kasus itu atau mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Dari 3 hari ke belakang betul? Dari sebelumnya, dari bulan tahun ini sudah mulai tidak ini sih praktek tidak praktek lagi di sini. Praktek itu sudah terjadwal tidak khusus gitu. Jadi hanya hari-hari tertentu tidak, dan pasien juga sudah bilang tidak praktek lagi di Garut karena memang beliau sudah tidak praktek di rumah sakit manapun di Garut. Jadi saat ini prakteknya dimanapun saya kurang tahu gitu. Tapi nama dokternya masih terpampang ya di depan sana, Bu. Masih. Ya, takutnya masyarakat mengira ini masih praktek di sini gitu. Untuk itu mungkin nanti kita akan coba dicabut, takutnya masyarakat juga takutnya ada jadi anggapan negatif kita masih menerima itu tersebut padahal sebenarnya sudah tidak. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus penyelidikan karena diduga masih ada puluhan korban yang belum terungkap. Dengan kejadian viral itu tidak ada yang laporan masyarakat maupun korban ya. Dan itu merupakan salah satu kesulitan kami sampai saat ini juga, bahwa dari kepolisian itu berusaha untuk jemput bola
mencari korban. Kami menjamin kerahasiaan dan memberikan perlindungan hak korban sehingga korban dapat dijamin apabila mereka melaporkan ke kepolisian akan kita tindak lanjuti, kita berikan hak-haknya sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik. Sejauh ini 2 yang melapor, dan salah satunya yang di video viral itu justru belum kita dapatkan identitasnya. Kita sudah melakukan face recognition, kemudian kita juga melakukan cek data di rumah sakit, kunjungan pasien. Namun pada tanggal di mana CCTV itu kan terlihat ya tanggal dan jamnya. Namun pada daftar maupun kunjungan pasien di rumah sakit atau di klinik tersebut itu tidak ditemukan. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh telah disampaikan oleh pelaku ya, karena pelaku memang kontak langsung kepada para korban, tidak melalui mekanisme di klinik dan sehingga tidak terdaftar. Secepatnya kita koordinasi, kita membentuk tim khusus gabungan dari Polres dan Polda Jawa Barat, kemudian kita juga koordinasi dengan kementerian, baik kesehatan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian HAM, kemudian juga dinas-dinas terkait, khususnya dinas kesehatan, sehingga proses penanganan perkara ini bisa cepat selesai dan tuntas. Dan saya harapkan juga korban-korban yang memang belum bisa mengadukan atau membuat laporan, kami akan jemput bola, kita akan mungkin mendatangi rumahnya langsung, tidak perlu ke Polres, yang penting kita dihubungi, dikabari, nanti kita akan mendatangi yang bersangkutan demikian. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan kasus kekerasan seksual di lingkungan ruang pemeriksaan terjadi karena adanya faktor pihak dominan yang bisa mengendalikan. Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto menilai ada celah kekosongan hukum terkait pengawasan pembinaan praktik kedokteran. Boleh jadi kalau kita potret relasi antara dokter dengan pasien, ini seolah-olah relasi antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah, tanda petik. Antara pihak yang dominan dengan pihak yang submisif, antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang dikendalikan. Ketika terjadi interaksi antara dua pihak atau antara dua manusia yang tidak berimbang macam itu, power asimetri, maka memang hitung-hitungan di atas kertas tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian terjadi tindakan yang merugikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Tindakan yang merugikan itu bisa berupa tindak kriminalitas seperti yang sedang kita perbincangkan sekarang. Nah, saya membayangkan bahwa di samping penyikapan terhadap dokter, saya pikir masyarakat luas juga perlu diedukasi sehingga mereka punya kepercayaan diri yang lebih baik, mereka punya kemantapan sikap ketika berinteraksi dengan dokter ataupun pihak manapun itu, sehingga tidak lagi serta-merta ketika mereka datang untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka secara kejiwaan terposisikan sebagai pihak yang lemah, pihak yang submisif, pihak yang dikendalikan, atau pihak-pihak yang terasosiasi sebagai pihak yang akan dikorbankan lain. Sehingga saya nilai ada terjadi kekosongan hukum mengenai pembinaan pengawasan praktik kedokteran. Tidak mungkinlah pembinaan pengawasan praktik kedokteran hanya dilakukan oleh misalnya dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Pasti membutuhkan unsur masyarakat, yaitu organisasi profesi. Tapi itu semua hilang semua. Sehingga ya kita lagi melakukan uji materi untuk perlindungan masyarakat dan semoga ya ada hasilnya. Kalau dia melanggar kode etik, sampai yang terberat adalah memberhentikan dia dari anggota ID, itu yang terberat. Dan nanti itu kita akan melalui proses-proses yang ada. Semua profesi kalau ada pelanggaran pasti melalui proses. Kita menunggu saja hasil penyelidikan dan penyidikan dari aparat hukum sehingga kita tahu. Tapi kembali lagi ke tadi bahwa kewenangan penuh sekarang ada di dinas kesehatan. Seorang guru besar UGM terduga pelaku pencabulan terhadap mahasiswa akhirnya dipecat sebagai dosen. Tetaplah bersama kami.